selamat pagi. Ternyata kita sudah ketemu lagi ya. Wah, kakak senang sekali loh kita bisa ketemu walaupun hanya sebatas lihat kamera aja, tetapi itu sudah bisa mengobati rasa kangen kita, ya kan? Bagaimana keadaannya? Di rumah lama? Enak? Ada enaknya, ada enggaknya ya. Karena apa? Kita nggak enaknya kita nggak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Tetapi enaknya kita bisa berkumpul lama dengan mama, papa, dengan kakak, dengan adik, ya kan? Pokoknya tetap bersuka cita senantiasa dimanapun kita berada ya. Di rumah kita juga bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan, ya kan? Nah ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau pujikan dulu. Musim hujan biasanya air sungai atau air laut itu tambah banyak ya. Nah, kita mau naik kapal. Pernah naik kapal? Kakak pernah sekali. Habis itu nggak mau lagi ya. Ya, kita mau naik kapal dengan menyanyikan pujian kapalku miring, kapalku miring. Yuk, kita mau tangan kita pura-pura kita pegang sampannya. Yuk, kita pegang sampannya ya. Kakak hadap sana aja yuk. Ya. Kita mau naik kapal. 1, 2, 3. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Aduh! Kakak, jangan ke bawah-bawah, nggak kelihatan. Oh, oke. Kita ulangi lagi ya. Kapalku miring. Apa dayaku? Apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Siap. Ya, kita ulangi lagi. Hadap sini. Yuk, kita pegang lagi. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Aduh! Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Siap, gerak. Nah, sudah kan? Senang ya? Bisa naik kapal bersama-sama walaupun di rumah ya. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau datang dulu kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui online. Dan Tuhan memberkati kami dengan setiap firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, keren semuanya. Yuk, kita mau yel-yel dulu ya. Ada sukacita. Nanti katakan joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oek. Sukacita, sukacita, sukacita. Oek. Yeay, gitu ya. Coba sekali lagi. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oek. Sukacita, sukacita, sukacita. Oek. Yeay. Hari ini kita bersukacita ya. Senang sekali kita bisa ketemu, bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo kita mau buka Alkitabnya. Kita hari ini mau belajar tentang tokoh yang namanya Yunus.
Ya, sudah pernah dengar ya? Siapa namanya? Yunus. Kita mau buka Yunus 1 ayat 1 sampai 15. Panjang Kak. Iya, panjang. Tetapi di situ nanti kita bisa belajar tentang bagaimana kita harus bisa berani untuk bertanggung jawab. Wah, ceritanya menyenangkan sekali loh. Kalau kalian nanti mendengarkan dengan benar, nanti pasti, wow, iya ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Yunus dia mau bertanggung jawab atas perbuatannya, gitu. Dan dari situ Tuhan mengasihi dan menolong dia. Yuk, kita mau dengarkan ceritanya seperti ini. Ada seorang yang namanya Yunus, ya. Yunus ini disuruh sama Tuhan untuk memberitakan kabar yang baik di Niniwe. Di mana? Niniwe. Kayak kalau kita disuruh, Ratna, tolong Mama belikan kecap di warung. Iya, Ma, gitu. Ratna pergi ke warung, pulang bawa kecap. Tapi apa yang dilakukan Yunus ketika Yunus disuruh Tuhan ke kota Niniwe? Apa coba? Ayo, apa coba? Yunus, aku disuruh ke kota Niniwe. Wah, aduh, dia ragu. Makanya dia tidak ke sana. Loh, padahal perintah Tuhan itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan Yunus? Dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke kota Tarsis. Ke kota Tarsis. Naik kapal. Kayak kita tadi menyanyi naik kapal. Kapalnya miring karena ombaknya besar. Loh, apakah Yunus nanti juga mengalami hal yang sama? Kapalnya miring-miring karena ombaknya besar? Ayo kita dengarkan lagi dengan seksama. Yunus tidak jadi pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Naik kapal. Dia naik kapal. Cenengkuk. Kapalnya jalan. Kapalnya berlayar di laut. Ngeng. Kok ngeng. Sud ya di kapal ya. Nah, di laut itu ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah datanglah badai yang mengakibatkan ombaknya itu tidak teratur, bergoyang ke sana, bergoyang ke sini, bergoyang ke sana, ke sini lagi, mengakibatkan kapalnya Yunus terombang-ambing. Wah, di laut. Yang lainnya takut apa? Nanti kecebur, tenggelam ya kan? Dah pasti di situ ada banyak ikan-ikan juga kan? Nah, takut. Nah, kapalnya terombang-ambing karena ombaknya sangat besar, badainya besar. Para awak kapalnya ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Nanti kita bisa tenggelam loh. Aku nggak bisa berenang. Aku belum les berenang. Seperti itu. Aduh, gimana? Oh, kaptennya bilang seperti ini. Sebentar ya. Apa ini? Oh, kita ini aja. Kita buang barang-barang kita yang membuat kapal kita berat. Ya, kita buang ke laut. Oh ya kapten. Lalu mereka mengambil barang, ceplung, ngambilin barang lagi, dibuang ke laut lagi. Buang ke laut, pur. Ayo semuanya, buang ke laut, pur. Sampai semuanya sudah dibuang ke laut. Apakah badainya berhenti? Kapalnya jadi tenang? Oh, ternyata belum. Aduh, bagaimana kapten? Aduh, aku takut nanti kapalnya jempol nih. Aku takut gitu. Oh ya sudah, begini saja. Kita berdoa kepada Tuhan. Ayo itu, weh, malah tidur.
tidur. Ayo, bangun-bangun, kita berdoa kepada Tuhan. Malah enak-enakan tidur, kita takut-takut di kapal gitu ya. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi Yunus Yunus itu sudah mengetahui apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Apa yang menyebabkan ada badai, apa yang menyebabkan ada ombak, apa yang menyebabkan kapalnya bisa miring-miring. Karena kena ombak, ya kan? Yunus menyadari kesalahannya. Karena dia tidak menaati perintah Tuhan, ya kan? Malah dia berjalan menjauhi perintah Tuhan, berbelok pergi ke tempat lain daripada ke tempat yang sudah Tuhan tunjukkan tadi. Lalu semua di kapal itu mengadakan undian. Ada namanya. Lalu nanti yang kepilih dia harus dibuang ke laut untuk mengurangi beban lagi ya mungkin ya. Dan ternyata Yunuslah yang kepilih. Jadi Yunus merelakan dirinya karena dia mengakui kesalahannya. Dia dibuang ke laut. Kasihan nggak? Kasihan ya. Tetapi Yunus di sini dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dia buat, ya. Bahkan dia meminta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong dia. Nah, sekarang kita bisa belajar. Kita bisa belajar tentang bentuk tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan dan bentuk tanggung jawab. Kalau berani mengakui kesalahan itu contohnya seperti apa, Kak? Ya. Contohnya yang simpel seperti ini misalkan. Nggak sengaja kita menyenggol potnya punya mama. Wing gitu. Jatuh pecah. Nah, pasti kita takut kan? Aduh, sini dadanya takut. Aduh, aku nanti dimarahi mama. Oh, aku dimarahi mama. Aku takut gitu. Nah, tetapi kita harus belajar satu hal seperti Yunus, yaitu mengakui kesalahan. Kita datang saja kepada mama dan mengatakan dengan sejujurnya, "Ma, aku minta maaf ya. Karena tadi aku nggak sengaja itu nyenggol potnya mama. Terus jatuh deh, pecah. Maaf ya, Ma." Nah, mama pasti tidak akan marah. Karena mama lebih menghargai kejujuran kita. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Ayo kita bersihkan. Nah, tanggung jawab yang harus dilakukan dari itu apa? Kita harus membersihkan, mengambil potnya yang pecah itu, lalu menyapu tanahnya. Lalu mungkin kita pindahkan ke pot yang baru sama-sama dengan mama. Nah, contoh lagi. Contoh bentuk tanggung jawab yaitu apa? Biasanya kita suka makan snack kan? Apa snacknya yang suka kita makan tuh? Taro, apalagi yang namanya? Ciki atau roti. Apalagi makanannya. Ini kakak suka nyebutin makanan-makanan karena kakak hobi makan, ya kan? Apalagi tuh Oreo, ya. Itu pasti ada bungkusnya. Setelah kita makan, apa bungkusnya kita taruh aja di situ? Coba, siapa yang sering melakukan itu? Habis makan, bungkusnya nggak dibuang, taruh aja di situ, berserakan. Kalau seperti itu, nanti kalian dapat hadiah dari mama. Apa hadiahnya? Diomelin, kamu tuh habis makan, kenapa bungkusnya nggak dibuang-buang sih? Ayo dibuang di sampah, itu nanti banyak lalat. Nah, seperti itu. Yang baik itu adalah ketika kita sudah selesai makan snack, bungkusnya kita buang di sampah supaya rumahnya tidak kotor. Biasanya kalau kotor nanti pasti ada lalatnya, ya. Apalagi coba habis mainan kita harus apa? Membereskannya.
taruh lagi di tempatnya. Misalkan ada box, taruh di box. Misalkan ada punyanya kardus ya, nggak apa-apa, ditaruh di kardus, dirapikan. Kenapa? Supaya mainannya tidak kotor dan tidak rusak. Nanti kalau kita mainan bisa ambil lagi. Kalau berserakan bisa hilang, lama-lama mainan kita habis. Kalau habis nanti repot harus beli lagi, ya kan? Apalagi coba. Berani bertanggung jawab seperti tadi, meminta maaf, terus mengucapkan terima kasih kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Misalkan dapat hadiah, nah, dapat bingkisan, nah, dapat oleh-oleh, kita harus mengucapkan terima kasih. Keren kan? Nah, kakak tadi sudah cerita. Sekarang kakak pengen kalian gantian yang cerita. Nah, ini adalah tantangannya. Kalian gantian yang cerita dong ya. Menceritakan seperti dalam ceritanya tadi, pengalaman kalian yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Misalkan pernah bohong sama mama. Nah, terus kalian berani nggak itu minta maaf sama mama? Coba diceritakan, bisa di video ya, di video. Terus atau kalau aku malu di video, nanti diliatin kakak-kakak. Loh, nggak perlu malu karena itu keren. Tapi kalau kalian tidak berani ya, kalian bisa tulis di kertas lalu difoto ya. Apa tadi tantangannya? Menceritakan pengalaman saat melakukan kesalahan, baik itu kepada papa atau misalnya kepada mama atau kepada kakak atau kepada adik ya. Itu diceritain. Terus waktu kalian meminta maaf, kalian juga harus tahu tuh apa reaksinya. Kalau aku buat kesalahan itu, aku minta maaf kepada mama, tadi mama reaksinya apa? Apakah mama marah waktu kalian minta maaf, atau mama justru bangga dan berterima kasih malah sama kalian ya. Nah, itu nanti diceritain. Kalau mama tetap marah, aku waktu berterima kasih mama tetap ngomel gitu ya, nggak apa-apa ditulis ya. Tapi kakak yakin mama tidak akan marah selama kita mau bertanggung jawab dan berani mengaku kesalahan. Nah, terus ayat hafalannya ya. Ayo dicatat. Ayat hafalannya itu dari Yakobus 5 ayat 16a. Ulang ya. Yakobus 5 ayat 16a yang begini bunyinya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ulangi lagi ya. Yakobus 5 ayat 16a ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Dan satu hal lagi, ketika ada orang lain meminta maaf, kita harus memberikan maaf ya. Oke. Nah, cerita pada minggu ini cukup sampai di sini. Kita belajar berani berbuat, juga harus berani bertanggung jawab seperti Yunus. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Yuk lipat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menyikapi kesalahan kami, yaitu kami harus bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan. Dan kami harus berani untuk meminta maaf sebagai perwujudan bahwa kami tidak akan melakukan kesalahan lagi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang bisa menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Karena Tuhan mengajarkan hal itu kepada kami, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berterima kasih dengan firman-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap gunakan masker walaupun libur lama. Tetap pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.